Islam bertanya, mengapa Kristen makan babi? Bukankah makan babi dilarang oleh Taurat? Mari kita mulai dengan jujur. Ya, larangan itu memang ada. Dalam kitab Imamat pasal 11 dan kitab Ulangan pasal 14. Babi disebut najis. Alasannya jelas. Ia berkuku belah, tetapi tidak memamah biak. Karena itu bagi Israel, ia tidak boleh dimakan. Teksnya eksplisit, tidak simbolik, tidak samar. Jadi pertanyaan kita bukan, apakah Alkitab melarang babi? Ia melarang. Pertanyaan yang lebih tepat adalah, untuk siapa larangan itu diberikan? Nomor 1. Hukum itu lahir dalam perjanjian. Ketika Allah membebaskan Israel dari Mesir, Ia tidak hanya membebaskan mereka dari perbudakan. Ia membentuk mereka menjadi umat perjanjian. Melalui Musa, Allah memberikan Taurat. Taurat bukan sekadar aturan moral. Ia mencakup aturan ibadah, korban binatang, hari raya, sunat, bahkan jenis makanan. Semua ini membentuk identitas nasional dan rohani Israel. Ini bukan hukum untuk Mesir, bukan untuk Babel, bukan untuk Romawi. Ini adalah hukum perjanjian antara Allah dan Israel. Jadi, larangan babi adalah bagian dari sistem perjanjian itu. Ia adalah tanda identitas, tanda pemisahan, tanda bahwa Israel berbeda dari bangsa lain. Nomor 2. Fungsi simbol kekudusan. Mengapa makanan dijadikan simbol? Karena makanan adalah aktivitas harian, 3 kali sehari. Setiap kali makan, Israel diingatkan, kamu adalah umat yang dipisahkan. Larangan ini bukan terutama soal kesehatan. Teks Taurat tidak menyebut alasan medis. Fokusnya adalah kekudusan. Tetapi kekudusan dalam konteks simbol perjanjian. Simbol selalu menunjuk pada sesuatu yang lebih dalam. Sunat menunjuk pada pemisahan hati. Korban menunjuk pada pengampunan dosa. Hari raya menunjuk pada karya Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah simbol itu berlaku selamanya? Ataukah simbol itu menunjuk pada sesuatu yang akan digenapi? Nomor 3. Yesus dan arah baru pemahaman. Jika Yesus datang, Ia tidak hidup sembarangan. Ia hidup sebagai orang Yahudi. Ia menghormati Taurat. Namun Ia juga berkata sesuatu yang radikal. Dalam Injil Markus pasal 7, Yesus berkata, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan manusia, tetapi apa yang keluar dari hati. Ini bukan pernyataan kecil. Ini mengguncang sistem simbolik yang sudah berabad-abad. Yesus menggeser fokus dari makanan ke hati, dari ritual ke motivasi, dari eksternal ke internal. Ia tidak meremehkan Taurat. Ia membawa Taurat ke kedalaman maknanya. Karena akar dosa bukan pada daging babi, akar dosa ada dalam hati manusia. Nomor 4. Krisis besar gereja mula-mula. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bangsa-bangsa non-Yahudi mulai percaya. Orang Yunani, orang Romawi, orang Syria. Mereka menerima Injil. Lalu muncul pertanyaan besar. Apakah mereka harus menaati seluruh Taurat? Apakah mereka harus disunat? Apakah mereka harus mengikuti hukum makanan? Ini bukan isu kecil. Ini krisis teologis pertama dalam sejarah gereja. Para rasul berkumpul. Catatannya ada dalam Kisah Para Rasul pasal 15. Diskusi berlangsung serius. Argumen diajukan, kesaksian didengar, dan keputusan diambil. Bangsa non-Yahudi tidak diwajibkan menjalankan seluruh hukum Taurat. Keselamatan tidak datang melalui hukum Musa. Keselamatan datang melalui kasih karunia Tuhan Yesus. Ini bukan kompromi politik. Ini keputusan doktrinal resmi gereja mula-mula. Ini titik balik sejarah. Nomor 5. Teologi perjanjian, bayangan, dan penggenapan. Perjanjian lama dibangun atas hukum yang diberikan melalui Musa. Hukum itu kudus, benar, ilahi. Namun ia juga berfungsi sebagai bayangan.
Bayangan menunjuk pada realitas. Korban menunjuk pada pengorbanan yang sempurna. Imam menunjuk pada imam agung yang sejati. Bait Allah menunjuk pada hadirat Allah yang lebih besar. Ketika Yesus Kristus datang, Ia tidak membatalkan hukum. Ia menggenapinya. Menggenapi berarti menyelesaikan tujuan. Dalam terang salib dan kebangkitan, sistem korban mencapai puncaknya. Tanda identitas lama menemukan maknanya. Yang berubah bukan karakter Allah. Allah tetap kudus. Yang berubah adalah fase perjanjiannya. Dari hukum tertulis pada loh batu, menuju hukum yang ditulis di hati melalui iman dan roh. Nomor 6. Apakah Kristen melanggar Taurat dengan makan babi? Melanggar berarti menolak otoritas. Namun Kristen percaya Taurat mencapai tujuannya di dalam Kristus. Jika kontrak lama telah selesai dan kontrak baru dimulai, apakah mengikuti kontrak baru berarti melanggar yang lama? Ataukah itu mengikuti perkembangan perjanjian? Kristen tidak membuang Taurat. Kristen membacanya dalam terang penggenapan. Bukan pembangkangan, tetapi konsistensi terhadap arah wahyu. Nomor 7. Refleksi yang lebih dalam. Mari kita bertanya dengan jujur. Jika seseorang tidak makan babi, tetapi hatinya penuh kebencian, apakah ia otomatis kudus? Jika seseorang menjaga menu, tetapi hidup dalam kesombongan, apakah ia benar di hadapan Allah? Yesus membawa kita ke akar masalah. Dari hati keluar iri, kesombongan, kebencian, keinginan jahat. Masalah manusia bukan pada makanan. Masalah manusia ada pada natur yang rusak. Makanan bersifat sementara. Hati menentukan kekekalan. Nomor 8. Jadi mengapa Kristen makan babi? Bukan karena tidak tahu Taurat. Bukan karena meremehkan Musa. Tetapi karena memahami konteks perjanjian. Larangan itu adalah bagian dari identitas nasional Israel. Gereja mula-mula memutuskan non-Yahudi tidak diwajibkan Taurat. Yesus memindahkan fokus kekudusan dari simbol eksternal ke hati. Perjanjian lama digenapi dalam Kristus. Ini bukan isu menu. Ini isu perjanjian. Ini bukan soal babi. Ini soal bagaimana Allah menyatakan rencana keselamatannya dalam sejarah. Dan mungkin pertanyaan terdalam bukan, mengapa Kristen makan babi? Tetapi di mana letak kekudusan? Di piring kita? Atau di hati yang diperbaharui? Karena pada akhirnya, keimanan Kristen tidak berdiri pada jenis makanan. Ia berdiri pada pribadi Yesus Kristus. Dan di dalam Dia, kekudusan bukan lagi simbol harian di meja makan, melainkan kehidupan yang diubahkan dari dalam. Jika sekamu setuju atau tidak setuju, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar.